Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan segenap para habaib, para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wabil khusus kepada guru kita bersama Sayyidil Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, matta'anallah bituli hayatihi fi khair lutfin wa afiyah, amin Allahumma amin. Segenap para alim ulama yang hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kumpulnya kita di majlis khatmil Quran ini bersama para cucu-cucu Rasulullah yang mulia membuahkan kumpulnya kelak kita semua di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin. Al-Fakir teringat nasihat yang pernah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Taufik, mata'anallahu bituli hayati fi haratin afiyah, ketika menceritakan tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab dengan singkat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah seperti Al-Quran. Artinya praktek Al-Quran secara zahir dan batin saat itu bisa dilihat pada sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau yang dituruni Al-Quran, beliau yang menerima Al-Quran. Akan tetapi hadirin, kita tidak akan mungkin langsung bisa mengambil dan mempraktekkan Al-Quran kecuali dari tangga, dari pintu ke pintu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang mereka adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam hadis menerangkan bahwasanya beliau tinggalkan dua hal pusaka untuk kita umatnya, yang mana jika dua hal ini kita pegang teguh, maka kita tidak akan pernah sesat di saat zaman akhir yang penuh dengan kesesatan yang kadang-kadang berkedok ilmiah. Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita pertama adalah Al-Quran, yang mana kita terutama orang-orang Pasuruan ini Masya Allah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya majlis khatmul Quran di bawah naungan daripada guru kita Al-Habib Taufik. Ini adalah sebuah anugerah yang sangat agung yang tidak didapat oleh kaum muslimin di daerah yang lain. Kemudian Rasulullah yang kedua meninggalkan wa'itrati ahli baiti, yaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bukan hanya pewaris nasab mulia Rasulullah SAW, akan tetapi juga pewaris ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dengan mengikuti jejak-jejak beliau, maka kita pun bisa mempraktekkan, meniru sedikit demi sedikit kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu sungguh sangat mulianya kita menjadi umat Rasulullah SAW, ditinggali kitab suci Al-Quran, plus kita diberi anugerah oleh Allah ada anak cucu keturunan dari Rasulullah SAW, yang mana beliau-beliau adalah penyambung dari ayah ke ayah ke ayah ke ayah hingga Nabi Muhammad SAW. Dari beliau-beliau inilah kita bisa mengambil kandungan dan meniru daripada akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tahu sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam kandungan kitab suci Al-Quran. Karena itu dusta besar kalau ada orang di zaman akhir kemudian dia mengatakan kembali ke Quran, kita kembali ke hadis. Kembali dari mana kalau tidak melalui pintunya? Lawang Al-Quran dan hadis tidak langsung kita dengar, hadirin. Sudah 1400 tahun lebih Al-Quran dan hadis jaraknya antara kita. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada para ulama, lebih-lebih para ulama yang mereka adalah ahli baitnya Nabi Muhammad SAW. Ini kita di zaman akhir kadang-kadang diajari kurang ajar kepada para ulama. Lebih-lebih para ulama dari cucu-cucu Rasulullah SAW berkedok ilmiah, kadang-kadang ternyata banyak daripada kita orang awam yang dibohongi dengan kedok ilmiah tersebut. Padahal yang namanya ilmiah ngikuti ulama, namanya ilmiah ngikuti guru, yang punya guru nyambung hingga Rasulullah SAW, sehingga kita tahu kandungan isi Al-Quran, kita tahu kandungan hadis dari Nabi SAW. Karena itu majelis Khatmul Quran yang ada di kota Pasuruan ini adalah anugerah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin, khususnya orang-orang Pasuruan. Kita dipagari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya beliau-beliau semua para ulama, lebih-lebih dari para keturunan Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang yang insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang dengan Al-Quran dan berpegang dengan keturunan Rasulullah SAW, yang mana beliau-beliau semua adalah cerminan cara bagaimana kita untuk bercermin dan mengamalkan Al-Quran. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Wa ma'akumu ilam tithalil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.